Halo, salam mojok. Kawan mojok di luar sana, selamat bergabung pada podcast BBSPJI KFK Ayo Mojok. Podcast ini merupakan produksi dari Humas BBSPJI KFK yang akan berfungsi untuk menyampaikan informasi-informasi terkini mengenai BBSPJI KFK kepada kawan mojok di luar sana. Nah, podcast ini juga rencananya akan kami siarkan di YouTube. Jadi kawan mojok jangan lupa subscribe untuk gak ketinggalan apabila ada topik-topik ataupun podcast terbaru yang akan kami sampaikan di YouTube tersebut. Dan kawan mojok juga bisa berinteraksi dengan kami dengan komen ataupun like di YouTube BBSPJI KFK BB Kimia Kemasan. Nah, untuk topik mojok kita pada kali ini yaitu mengenai kehumasan di BBSPJI KFK. Saya juga udah ditemani nih sama narasumber yang merupakan ketua tim dari kehumasan di BBSPJI KFK, Bapak Tambo Seditonga. Apa kabar, Pak? Baik, Femi. Iya, udah siap ya Pak kita ngobrolin tentang kehumasan pada kali ini. Ya, silakan. Apa itu? Ya, tapi Pak sebelum kita ngobrolin kehumasan, kita sebelumnya pengen tahu nih Pak nih, ataupun pengen ngasih tahu ke kawan mojok mengenai podcast Ayo Mojok ini. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit podcast ini tuh gimana asal mulanya, terus mungkin juga namanya, kenapa harus Ayo Mojok kawan mojok luar sana. Ya, terima kasih Femi atas waktu yang diberikan dan terima kasih juga kita sudah bisa melakukan podcast perdana ini. Ya. Jadi memang benar sebenarnya podcast Ayo Mojok ini sudah kita rencanakan sejak dari awal tahun dan berproses. Ternyata dalam persiapan itu hanya banyak yang harus kita persiapkan, mulai dari peralatan, konsep, dan belajar ya bagaimana membuat podcast itu sendiri. Jadi kita persiapkan sendiri, jadi memang butuh waktu hingga hari ini kita bisa melakukan podcast kita yang pertama. Dan di dalam pelaksanaan ini juga ya akhirnya juga ada menginspirasi daripada judul podcast kita ini yang Ayo Mojok ini. Memang pertama ya kita cukup lama juga mikir apa sih namanya ya. Nah, tapi akhirnya saya juga terimajinasi, terinspirasi di masa muda saya dulu. Itu dan kenapa juga di situ karena melihat situasi sebenarnya situasi tempat kita melakukan podcast ini ternyata di atas meja dan berdiri di pojok di ujung meja. Jadi inspirasinya dari pojokan meja dari nama ya Pak? Iya, dari nama. Nah, saya juga berpikiran ini benar juga nih mojok ini, nggak aneh juga mojok ini. Karena waktu saya masih SMA ya, zaman muda dulu ya Pak? Iya, zaman muda dulu itu kita itu sama seperti zaman sekarang punya masa-masa tren-trennya. Waktu itu tren orang itu berkomunikasi dengan radio masyarakat namanya itu, komunikasi masyarakat gitu. Iya. Dan biasanya pakai radio CB namanya CB. Nah, itu dipakai untuk berbicara antar kelompok, antar tempat yang berjauhan. Ya. Memang tidak sejauh sekarang. Kalau sekarang kita dari sini bisa ke belahan dunia manapun Pak. Nah, itu cukup jauh lah antar kota segala macam. Nah, kadang kita berdiskusi sesuatu atau apa saja ngobrol seperti ini. Nah, di tengah obrolan itu mungkin kita ada sekelompok atau beberapa orang ingin berdiskusi khusus, maka dia akan pindah jalur channel. Ya. Nah, itu diistilahkan supaya ini istilahnya yuk kita mojok. Oh iya. Jadi yuk kita mojok. Nah, itu akan diajak beberapa orang yang ngobrol itu khusus itu. Jadi mojok istilahnya. Padahal sebenarnya bukan mojok, pindah jalur khusus untuknya itu. Nah, terinspirasi itu. Jadi, ngobrol dengan topik tertentu. Iya. Nah, tapi saat ini kan memang sudah berbeda, trennya sudah pakai media-media elektronik online itu ya, intranet segala macam. Sudah berbeda ininya masanya Femi dari yang dulu dari tadi CB tadi atau radio masyarakat tadi ya, komunikasi masyarakat tadi. Nah, saya terinspirasi itu, ya sudahlah kita bilang ayo mojok.
Tapi dengan konotasi kan bukan negatif ya, positif. Ayo Mojok. Nah, kemudian saya berpikir-pikir, Ayo Mojok ini bagaimana sih? Sekarang sedang tren juga yang namanya akronim kan gitu loh. Jadi punya arti juga ya Pak ya? Biar mendekati Namanya. artinya gitu loh. Nah, saya coba padu-padukan, Fem. Jadi kita coba padu-padukan. Ayo sendiri kan artinya mengajak, arti mengajak kawan-kawan Mojok sana untuk datang ke kita, untuk melihat kita, mendengar kita, apa yang kita diskusikan. Nah, sedang Mojok itu sebenarnya artinya mengobrol zaman now kawan. Mojok jadinya ya. MO mengobrol. Iya. J-nya itu zaman. O now. Kemudian K-nya itu kawan. Oh, jadi iya. kita buatlah itu menjadi Ayo Mojok. Ayo Mojok. Jadi harapan juga kita di sini bisa ngobrol dengan topik-topik yang bisa disampaikan dan bermanfaat untuk kawan Mojok luar sana ya Pak ya, seputar BBSPJ KFK. Benar Femi. Jadi karena kalau dibilang nama itu adalah doa, itu adalah doa dari kita, dari tim Humas ya Pak ya. Kemudian supaya ini bisa bermanfaat. Biar kalau tidak kenal kan tidak sayang. Ya. Jadi dengan demikian kita mengharapkan ada kedekatan. Iya, jadi kedekatan sehingga ya kita bisa lebih mudah menyampaikan informasi kepada teman-teman Mojok atau kawan Mojok atau masyarakat atau publik, kira-kira demikian. Ya. Menarik sekali ya kawan Mojok luar sana. Lalu balik lagi ke topik kehumasan nih Pak nih. Kan sekarang ini di BBSPJ KFK timbul yang namanya fungsi humas. Kalau dulu kawan Mojok yang menjadi pelanggan BBSPJ KFK, dulu namanya BBKK ya, mungkin pernah jadi pelanggan BBKK atau berhubungan dengan BBKK, tahu ada yang namanya dulu bidang pelayanan jasa teknis atau bidang PJT. Nah, itu salah satunya dulu kan Bapak sebagai kepala bidang PJT, mungkin tahunya juga dari surat penawaran ada bidang PJT, dan sekarang ini bidang tersebut sudah tidak ada dan malah muncul fungsi baru. Yaitu tim humas. Bisa diceritain nggak sih Pak fungsi kehumasan di BBSPJ KFK itu bagaimana? Iya, jadi fungsi kehumasan ini sebenarnya fungsi baru, ya fungsi baru, fungsi yang timbul karena sebenarnya ada transformasi birokrasi di instansi pemerintah maupun di lembaga-lembaga pemerintahan lah, dan merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan itu. Nah, kalau kita lihat perubahan-perubahan itu memang sudah, saya akan ceritakan dulu kan, biar kenapa harus bertransformasi. Memang itu sudah menjadi kebijakan pemerintah dengan adanya Grand Design Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Keluarlah namanya Grand Design Birokrasi. Dan itu sebenarnya dibuat oleh pemerintahan sebelum pemerintahan Jokowi, sebelum dia menjadi pemerintahan Jokowi. Dan selanjutnya pada tahun 2014, diterbitkanlah dasar hukum reformasi birokrasi tadi sebagai tindak lanjut tadi Grand Design tadi. Nah, kemudian ini berlanjut. Nah, pada tahun 2019. Iya. Nah, 2014-2019 ini kita tahu ini adalah pemerintahan Jokowi. Nah, di sini pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini lebih fokus lagi untuk mengimplementasikan Grand Design maupun dasar-dasar hukum reformasi birokrasi tadi. Dan beliau menyampaikan pidatonya. Jadi pidato amanat penyederhanaan struktur birokrasi secara besar-besaran. Ya, pada saat dia sebenarnya sudah menjadi memegang pemerintah untuk periode kedua 2019-2024 sampai nanti tahun depan. Jadi pada periode kedua. Jadi periode pertama tadi 2014 dia mempersiapkan tadi segala sesuatunya berdasarkan undang-undang, dan 2019 periode kedua dia mengeluarkan amanat. Nah, amanat inilah yang menjadi cikal bakal proses ini semua. Dan tahun 2020 terjadilah peralihan jabatan struktural eselon 3 dan 4 ke jabatan fungsional. Jadi berubahlah semua lembaga pemerintahan itu istilahnya diefisiensikan,
dengan mengurangi struktur. Dengan mengurangi struktur berarti mengurangi birokrasi. Ya. Ya, jadi 3-4 itu menjadi jabatan fungsional dan itu bergulir dan akhirnya Kementerian Perindustrian itu melakukan perubahan pada tahun 2021 dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi Kemenperin. Kemenperin. Menghilangkan yang eselon 3 tadi ya, 3-4, ya? tapi Kemenperin 3-4, ya. Ya, sebagai top dari manajemen kita merubah menjadi jabatan fungsional, ke struktural menjadi jabatan fungsional tadi 3-4. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 juga mentransformasi BPPI menjadi BSKJI. BPPI ini adalah instansi vertikal yang bertanggung yang di atas kita, ya, yang menjadi di bawah. Ya. Artinya pimpinan kita lah sebenarnya, instansi kita. Nah, BPPI menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri, berubah menjadi Balai Sertifikasi Kebijakan Jasa Badan, Industri. mungkin apa ya? Badan Pengembangan. Iya, Badan Standarisasi Kebijakan Jasa Industri. Ya. BSKJI. Dari BPPI berubah menjadi BSKJI ya. Dan strukturnya pun berubah. Perubahan struktur ini sebenarnya bukan hanya juga merubah tatanan struktur eselon 3-4 menjadi fungsional, menghilangkan itu menjadi jabatan fungsional, tetapi juga sekaligus melakukan perubahan pendekatan untuk penyesuaian atau kekinian daripada kebutuhan masyarakat terhadap kebijakan, khususnya dalam hal pengembangan industri. Nah, itu tahun 2021 dan akhirnya tahun 2022 sampailah ke perubahan struktur daripada BBKK dulu BBKK menjadi BBSPJI KFK. Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Kimia, Farmasi dan Kemasan. Yang tadinya Balai Besar Kimia dan Kemasan. Iya. Jadi ada penambahan di situ juga. Tadi saya bilang organisasi ini tidak hanya juga merubah struktural menjadi fungsional tadi 3 dan 4, tetapi juga merubah atau menyesuaikan kekinian dari kebutuhan daripada masyarakat industri, yaitu di sini kita sudah ketambahan namanya farmasi, karena perindustrian salah satunya juga mempunyai fokus untuk mengembangkan industri farmasi dalam rangka substitusi barang-barang kebutuhan untuk obat-obatan untuk dipenuhi persiapan industri farmasi di Indonesia gitu ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, nah, akhirnya tahun 2023 ini kita sudah berjalan dengan nama baru BBSPJI KFK, organisasi baru dan sistem kerja yang baru. Nah, sistem kerja yang baru ini ternyata adalah kefungsionalan kehumasan. Ya, jadi ada namanya kefungsionalan kehumasan. Dan itu memang tersebut di SK Surat Keputusan mengenai organisasi dan tata kerja BBSKJI. Tapi yang Pak, BSKJI. Berarti bisa dikatakan dengan adanya struktur yang baru itu, bidang PJT itu sudah tidak ada lagi berarti ya Pak ya? Bukan tidak ada, bidang apa sudah digantikan dengan humas? Iya. Kalau dulu kan bidang PJT itu terdiri dari pemasarannya Pak, ada kerjasama dan ada teknologi informasi. Dan sekarang ini muncul tim humas. Jadi apakah kegiatan pemasaran itu hilang atau digantikan oleh humas? Itu bagaimana Pak? Iya. Jadi benar Fem. Jadi memang tadi kan saya bilang 3 dan 4 berubah. Nah, salah satu tadi saya bilang tadi adanya fungsional kehumasan ini cikal bakalnya adalah bidang PJT eselon 3, pelayanan jasa teknis. Jadi sebetulnya tidak terlalu. Iya. Jadi 3 dan eselon 4-nya ada 3. Pertama kerjasama,
kedua pemasaran, ketiga teknologi informasi. Itu selengkapnya. Ini melebur semua. Melebur semua jadi namanya pejabat fungsional. Pranata Humas. Jadi fungsional Pranata Humas nama ininya, jabatannya. Nah, itu berubah. Jadi kenapa bidang PJT berubah menjadi fungsi kehumasan? Karena memang hasil penilaian dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian melihat bidang tugas daripada bidang PJT itu dekat dengan tugas-tugas atau butir-butir tugas jabatan fungsional kehumasan, sehingga ditetapkan bahwa pekerjaan PJT itu bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh fungsional Pranata Humas. Jadi memang tidak hilang berarti ya artinya ya Pak ya? Iya, sebenarnya sih tidak hilang, hanya mungkin fokusnya berbeda. Oh iya. Iya, berbeda. Sehingga kalau tadi kita lihat kan terlihat benar yang namanya PJT, pelayanan jasa teknis itu hanya skopnya kerjasama, pemasaran, kemudian IT. Nah, dengan fungsional ini sudah terjadi pemisahan. Kalau IT itu sudah lebih condong ke namanya fungsional Pranata komputer. Oh iya. Sedangkan kerjasama itu memang tidak ada, tapi itu lebih mendekatkan ke kehumasan, ataupun lebih pendekatannya ke action daripada hasil daripada suatu pekerjaan, yaitu lebih condong ke kalau nanti larinya ke fungsional pelayanan jasa. Di situ ada, dan itu termasuk juga pemasaran. Jadi pemasaran sebenarnya memang tidak disebut pemasaran, tapi sebenarnya pemasaran itu tidak hilang. Jadi di sini justru kehumasan itu sebenarnya justru lebih membuat peluang lebih besar lagi. Kalau pemasaran sepertinya skopnya lebih kecil. Lebih lebar gitu ya, Pak. Kalau ini kan dari kehumasan kalau dilihatnya adalah bagian pemasaran, adalah bagian dari kehumasan. Iya, jadi kenapa? Karena di kehumasan ini lebih memfokus kepada publikasi. Mempublikasikan seluruh apa yang ada di kita, kapasitas kita, kemampuan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang bisa kita tawarkan kepada publik, itu harus kita publikasikan. Nah, kalau dibilang merubah, tidak. Karena apa? Outcome dari publikasi itu hasilnya adalah terciptanya pasar. Oh iya. Tetapi bukan berarti kita melakukan kegiatan pemasaran, karena definisi pemasaran dengan definisi kehumasan berbeda. Kalau pemasaran itu terkait dengan produk, kalau kehumasan kan terkait dengan informasi dan relasi. Kira-kira seperti itu tuh kehumasan itu. Jadi untuk instansi pemerintah tuh yang terpenting adalah informasi dapat disampaikan dengan lebih baik ya Pak. Iya. Dan sampai pada yang membutuhkan informasi tersebut kepada publik. Iya, ya, Pak, iya. Begitu. Dan lagi yang sebenarnya kita pemerintahan publik ini sebenarnya sudah mempunyai pasar sebenarnya. Oh iya. Sudah mempunyai pasar. Tidak mungkin kebijakan, kan pemerintah ini kan mengeluarkan kebijakan. Nggak mungkin kebijakan itu tidak ada pasarnya. Betul Pak. Karena apa kita lakukan di sini kan semuanya tergantung kebijakan gitu Pak. Ya, melaksanakan kebijakan tersebut. Iya, mengimplementasikan kebijakan itu pasti ada pasarnya. Setiap kebijakan pasti ada Jadi kalau kita bilang dulu sebelum ada restrukturisasi transformasi itu ada fungsi pemasaran, memang sepertinya kurang pas. Mungkin sudah memang ini tadi kan grand design ini segala macam itu mungkin memang sudah melihat hal seperti itu.
Kenapa sih ada pemasaran? Karena memang yang kita jual juga sebenarnya produk itu adalah produk intangible, bukan produk jadi. Ya, tidak mungkin kita, ya kebijakan itu tidak mungkin dibuat kalau tidak ada yang membutuhkan. Yang pasti ada membutuhkan, yaitu pasar. Tapi produk belum, bisa saja produk dibuat belum ada yang membutuhkan, sehingga perlu dipasarkan biar terjadi interaksi yang menghasilkan ekonomi. Jadi kalau dibilang tadi pemasaran, nggak hilang, Femi. Karena jadi bagian ya Pak ya. Tapi hanya kita bilang tadi, outcome dari publikasi itu adalah pemasaran tadi, terjadinya pemasaran itu. Jadi bisa dibilang pemasaran adalah menciptakan pasar, humas adalah mengkomunikasikan dan memberikan informasi yang diperlukan. Iya. Oh iya. Akhirnya kan pasar juga itu kan. Iya, pada akhirnya sih begitu Pak. Kalau informasinya sampai, ya akhirnya kan orang jadi tertarik, atau misal orang yang terinformasikan tadi yang nggak tahu gitu, tiba-tiba kan jadi tahu, datang. Iya, kalau dia perlu jadi datang kan, karena dia tahu kan gitu. Jadi beda sekali tadi dengan yang tadi. Yang saya bilang tadi, ilmu pemasaran pun beda dengan ilmu kehumasan. Sekolahnya aja ada masing-masing. Jadi seperti itu mungkin. Jadi memang track dari transformasi, kalau menurut saya sih, pengalaman saya bekerja yang sudah 30 tahun ini, saya pikir itu sudah benar gitu. Sudah benar kita harus mempublikasikan. Sudah benar adanya fungsional kehumasan. Dan memang kalau Femi tahu, nggak ada fungsional pemasaran. Tadi kan Bapak bilang ada peralihan dari struktural ke fungsional gitu. Sedangkan yang ada hanya fungsional kehumasan. Iya, jadi pendekatannya seperti itu. Oh ya, kira-kira seperti itu. Iya. Apalagi Fem? Baik Pak, masih tentang humas juga nih. Kira-kira nih dari kehumasan di BBSPJ KFK sendiri nanti tuh bentuk kehumasan itu seperti apa sih gitu? Yang nanti informasinya bentuknya seperti apa yang akan bisa diterima oleh masyarakat? Iya. Gitu kan masyarakat pengen tahu nih apa sih yang akan diinformasikan kepada kita, kepada kami, untuk mereka gitu Pak. Iya, jadi mungkin jadi menginformasikan ini mungkin kalau saya coba melihat daripada amanat daripada Jokowi, mungkin nanti bisa untuk bisa lebih melihat ada slide-nya ya, yaitu pernyataan Jokowi mungkin. Pernyataan Jokowi pada pidato pelantikan Presiden RI 2019-2024, berarti periode kedua ya, di gedung DPR RI tanggal 20 Oktober 2019. Bahwa terkait dengan kerja pemerintahan itu ada satu narasi beliau yang akhirnya ini menjadi menurut saya inspirasi bagi kita, dan saya pikir pas, dan kenapa juga ada humas itu sebenarnya. Jadi ini mempertegas bahwa Jokowi itu mengatakan gini, saya bacakan saja biar jangan salah. Yang utama itu bukan proses, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Nah, mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada send, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Nah, ini kan kerjaan kehumasan ini. Memastikan informasi itu diterima. Iya kan, artinya mengirimkan informasi segala macam. Kan gitu. Sehingga Jokowi mengatakan tugas kita, artinya pemerintah, kan beliau juga orang pemerintahan kan yang paling tinggi kan? Jadi makanya dia turunkan ke bawah, itu menjamin delivered. Menjamin delivered. Bukan hanya menjamin send. Nah, jadi bukan hanya menjamin send. Dia tegaskan, saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending saja. Saya minta dan akan saya paksa, tugas birokrasi adalah making delivery. Ya. Memastikan informasi itu sampai, ya Pak. Making, jadi memang harus melakukan itu. Dan dia mengatakan sebagai penutup, tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Nah,
bagaimana masyarakat tadi yang kita bilang tadi dapat memanfaatkan kita, bahkan dapat memanfaatkan program atau hal-hal yang kita miliki, kapabilitas, pekerjaan kita, rencana kita. Kalau tidak pernah send, apalagi deliver. Jadi itu harus kita pastikan. Ya kalau send hanya ngomong saja semua. Tapi apakah yang kita send itu sampai berterima? Kan tidak. Di WA kita bisa bilang ada kodenya. Kalau centang 2 itu baru masuk sampai di HP. Centang 2 kekirim. Iya. Ya, kalau sudah biru ya sampai. Abu-abu. Tapi pasti dia terima kalau sudah kita lihat apa? Centang biru 2. Kadang-kadang kita bilang sudah dia baca belum, lama sekali dia respon. Kita perhatikan itu. Baru centang abu-abu, berarti belum dibaca. Atau sudah centang biru 2. Sudah dibaca. Kenapa? Nah, itu yang penting sebenarnya yang sampaikan di sini adalah jangan hanya send saja. Artinya sampai kita harus mematikan itu sampai delivery. Ya. Dan dengan delivery ini itu yang saya bilang tadi. Kenapa saya bilang delivery? Apa yang terjadi ke depan itu adalah outcome. Ya. Tidak seketika memang. Mungkin besok atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi atau beberapa hari lagi ke depan atau bulan saat dia membutuhkan. Karena dia tahu kita menyediakan itu, dia datang ke kita. Itu yang saya bilang tadi, pemasaran tadi juga. Itu juga salah satu yang diupayakan oleh Kehumasan BBSPJ KFK ya Pak ya? Memastikan informasi-informasi yang kita sampaikan itu bisa sampai dan bisa digunakan oleh kawan mojok di luar sana. Makanya kita buatlah salah satunya program podcast kita ini. Ya. Ayo Mojok, kita buatlah. Tujuan kita sebenarnya ya kalau ini sedang send mungkin kan, apakah itu deliver? Kita perlu perhatikan lagi. Kebetulan secara teknologi ada. Kita bisa lihat adakah yang komen. Iya. Kalau ada yang komen pasti deliver. Kalau ada like pasti deliver. Kemudian apalagi yang subscribe, berarti dia mungkin bukan hanya sekedar deliver, membutuhkan. Itu karena dia butuh informasi segala macam. Itu baru kita tahu dia pastikan deliver. Tetapi apakah bermanfaat? Saya pikir itu outcome. Ini perlu kita sadari juga kepada teman-teman atau kawan mojok ya. Jadi memang kita buat seperti ini ya. Tapi kita itu semua melalui proses. Nah, jadi ada proses send, ada proses deliver, kemudian ada proses tadi outcome tadi untuk menggunakan memanfaatkan program itu. Jadi bentuknya apa? Nah, kita kan sekarang istilah kita kan melakukan publikasi nih. Publikasi. Jadi publikasi ini memang harus kita ramu biar bisa sampai ke publik. Apalagi katanya sekarang ini gaya mempublikasikan itu gayanya sudah tidak seperti dulu lagi. Lebih casual mungkin Pak ya. Casual, menyesuaikan nama Gen Z. Ya itu mau saya bilang tadi Gen Z tadi tidak seperti yang dulu. Informasi pun tidak mau banyak-banyak. Yang penting pendek tapi dapat gitu. Justru kalau panjang mereka bosan kan seperti itu. Itu kira-kira jadi untuk melihat daripada kalau dari sisi kehumasan di BBSPJ KFK, dari tim kehumasan sendiri sudah menyiapkan apa saja Pak? Iya. Jadi saya sampaikan tadi kan. Jadi bagaimana kita men-send ini semua. Jadi kita memang masih terbatas, tapi kita berusaha. Kita berusaha. Jadi sebenarnya BBSPJ KFK ini sudah mempunyai beberapa bentuk publikasi sebelumnya. Nah, yang pasti kita sudah punya yang namanya website. Yang namanya website. Sarananya ya Pak ya? Sarana itu sebagai mungkin
utama kita lah. Ya. Di website kita bisa lihat profil kita bisa lihat apa segala macam di situ, informasi di situ. Artinya apa yang kita publikasikan di situ semua ada di situ. Walaupun mungkin secara apa namanya, apakah itu sudah memenuhi atau itu mungkin masih perlu dikembangkan ya. Tetapi kita punya itu. Ya, tapi kawan Mojok juga bisa mendapatkan informasi cukup lengkap di sana ya Pak ya? Iya. Berita-berita juga ada di situ ya? Ada berita semua ada. Jadi kemudian ada media medsos. Oh iya. Kita punya Twitter, punya Instagram, punya Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp. Wow, hampir dari semua varian medsos kita ada ya Pak ya? Itu saya bilang tadi kan dari kita mana-mana bisa. mengikuti perkembangan zaman now ini. Ya. Makanya tadi kita pakai zaman now, mengobrol zaman now. Orang ngobrol zaman now sekarang tidak perlu ketemu fisik, virtual pun ngobrol, istilahnya chat kan? Iya. Chatting. Jadi kita ikutin itu. Makanya kita buat podcast di sini. Kemudian itu untuk yang keluar, yang bisa diakses orang luar. Tetapi kita juga punya sarana untuk publikasi yang di lingkup kementerian kita sendiri, yang namanya intranet Kemenperin. Di situ kita membuat informasi juga, berita juga ada di situ, apa segala macam yang bisa dilihat secara internal kita, baik pegawai maupun orang-orang di lingkungan Kementerian Perindustrian, bahkan pejabat-pejabat. Kenapa itu juga digunakan untuk dasar membuat kebijakan. Kemudian yang keempat yaitu media partner. Nah ini memang belum. Mungkin ke depan kita juga akan mencoba mencari kerjasama untuk media eksternal. Artinya membantu kita juga untuk media-media mainstream sekarang ya Pak ya. Send itu semua biar meraih cakupan yang lebih besar lagi. Nah, betul. Terus bentuk-bentuknya apa kan kita sampaikan gitu loh. Nah, bentuk-bentuknya itu ada berita. Tadi Femi bilang ada nggak berita? Ada berita yang kita lakukan, apa yang kita sedang lakukan, apa yang sudah kita ini ada kita beritakan. Nanti kita akan mungkin belakang kita akan cerita masalah agenda publikasi kita. Kemudian foto, artinya foto-foto aktivitas kegiatan kita, akan kelihatan. Kemudian video. Nah, bisa di YouTube ada video segala macam. Video ini bukan hanya berita, informasi sesuatu juga bisa kita videokan. Ya, termasuk podcast ini nanti kan ada video yang ada di YouTube. Mungkin juga ada di Instagram segala macam. Mungkin penggal-penggalannya mungkin tinggal kreasi kita. Kemudian infografis. Infografis itu pun kita buat, bisa dilihat, bisa nanti ada di medsos, ada di website ya. Jadi itulah bentuk-bentuk daripada publikasi yang kita siapkan. Itu dari terkait yang kita sebutkan tadi itu dalam hal informasi yang dalam bentuk publikasi ya. Tetapi ya publikasi dalam bentuk informasi seperti itu. Tapi ada juga publikasi kita sebarkan melalui pertemuan. Oh iya. Pertemuan seperti apa? Ada workshop, ada seminar, ada apa lagi ya? Sosialisasi. Itu malah bisa langsung interaksi dengan narasumber gitu ya Pak ya. Kita akan ketemu, kita mengundang ya mereka di satu tempat, satu forum ya untuk mendiskusikan sesuatu, menyampaikan topik sesuatu. Dan itu pun bisa kita lakukan dalam dua cara, online dan offline. Ya, karena kalau misalnya offline zaman sekarang gitu Pak ya, kayak cakupannya kurang luas ya. Karena kan kalau offline hanya yang dekat-dekat saja biasanya datang. Dan memang itulah zaman sudah berubah, saya bilang. Kita pun mengadakan online rame juga. Iya. Bahkan sangat rame. Kalau offline bisa ikut. Akan kadang-kadang justru jadi agak sulit. Ya, kenapa? Memang offline ini kan kendala utamanya itu adalah biaya. Baik kita penyelenggara maupun yang akan datang. Paling tidak dia perlu transportasi. Iya betul Pak. Kalau sehari 2 hari perlu akomodasi, itu biaya. Nah, sekarang sudah ada perkembangan teknologi, ternyata itu bisa dilakukan secara online. Nah, kita punya kapasitas, kita sudah mempersiapkan
melalui aplikasi Zoom. Oh, biasanya dengan Zoom meeting ya Pak Iya, ya? Zoom meeting. Kita bisa mengundang dengan kapasitas menghadirkan orang kapasitas 500 orang sampai 1.000 orang. Kalau dilihat di YouTube mungkin tonton kemarin tuh banyak kita lakukan sebegitu. Yang nggak sempat masuk ke ruangan Zoom atau misalnya nggak bisa, kalau misalnya sudah kepenuhan juga bisa lihat Seperti itu. Ya. Oh iya. Itu sudah kita lakukan dari tahun kemarin. Apalagi tahun kemarin itu beberapa tahun yang lalu kan pandemi kan. Iya, betul, Dan Pak. memang Tapi tetap ya, offline itu tidak bisa kita lakukan, tapi kita lakukan secara online. meskipun pandemi, pertemuan tetap bisa kita jalankan dengan ada teknologi. Iya, tetapi sudah sekarang pun pandemi tidak, rasanya itu menjadi efektif. Iya. Rasanya yang online itu menjadi sangat efektif. Kadang-kadang dengan ada pandemi malah justru ada berkah ya Pak ya. Kita Ah menemukan iya benar-benar. sarana baru gitu Iya untuk ternyata iya. orang dipaksa Iya, untuk malah jadi- mengetahui teknologi yang baru, memanfaatkan teknologi yang baru. Jadi Jadi justru- informasi bisa tersebar dengan lebih Iya, luas. nah, dengan tadi adanya kan pandemi kita ini bisa juga. menyebarkan lebih luas, dan kalau kita lihat ada hadir orang itu kan deliver sudah kita bisa lebih pastikan karena ada mereka hadir di dalam betul, Pak. diskusi itu. Jadi Iya. kegiatan-kegiatan kita yang bisa kita lakukan banyak dengan tadi sarana tadi. Jadi kita sudah lakukan tadi bentuk-bentuk publikasi sudah ada. Tadi saya bilang tadi berita, foto. Nah, segala tadi kan bentuk sudah Bapak sampaikan, bentuk penyampaian informasi. Lalu juga tadi sarana-sarana juga sudah disampaikan. Nah, sekarang yang ingin kita kawan Mojok, informasi apa aja sih kira-kira nih yang 2023 yang akan mereka dapatkan iya, dari jadi, BBSPJ iya, KFK ini? benar. Mungkin Bapak bisa sampaikan Iya. agenda rencana kita tuh publikasinya apa? Jadi kalau kita lihat tadi kan memang sarana, bentuk ya, baik itu yang bersifat publikasi maupun pertemuan ya. Rasanya kita itu BBKFK atau BBSPJ KFK itu sudah mampu melakukannya. Hanya sekarang yang perlu kita pikirkan apa yang mau kita send. Tadi kan send nih. Nah, itu dia Pak. Menurut saya dengan ada sarana itu kita sudah yakin akan deliver. Ya toh? Sekarang kan tidak hanya bisa ada send tapi tidak ada yang mau kita sampaikan, terutama seperti itu. Nah, kita pun mulai Januari kemarin sudah coba melihat ke depan kira-kira apa yang penting kita agendakan kepada publik. Jadi kita mempunyai 7 agenda publik yang sudah kita susun di awal tahun yang menjadi fokus publikasi maupun pertemuan yang kita lakukan, sehingga kita punya pegangan ke depan itu apa yang harus kita beri kepada publik. Nah, ketujuh itu mungkin kalau dapat saya sampaikan nanti satu-satu saya jelaskan. Tetapi 7 ini juga bukan hanya terkait dengan kepentingan daripada BBSKJI terhadap 7 ini, tetapi juga terkait dengan kepentingan kebijakan. Tadi kan kita bilang juga adalah ini melaksanakan kebijakan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Ya. Mungkin Femi tahu, mungkin kawan Mojok tahu 2 kebijakan perindustrian itu yang cukup ini, itu pertama BBI, Bangga Buatan Indonesia. Kemudian TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri. Jadi 2 kebijakan ini yang harus kita support. Jadi 7 agenda ini juga mensupport itu. Kira-kira 2 itu. Kemudian kalau saya jelaskan, coba saya sampaikan kepada teman-teman di kawan Mojok. Pertama itu peran penting BBSKJI dalam perkembangan industri. Nah, tema-tema agenda kita atau publikasi kita yang terkait ini, peran penting BBSKJI KFK dalam perkembangan industri. Jadi kita coba menyampaikan kepada kawan Mojok kapabilitas kita, kemampuan kita, rencana kita, apa yang sudah kita buat, kita akan coba sampaikan. Jadi jasa-jasa yang teknis kita apa, kita bisa sampaikan, kita coba sampaikan. Melalui tadi bisa publikasi, tadi kita sebut tadi gambar, infografis segala macam, ataupun pertemuan-pertemuan, tadi seminar segala macam. Jadi
Dengan demikian, tadi kita kan peran penting dengan kita sampaikan informasi, dengan mengirim informasi dan informasi itu deliver, kita mengharapkan ada outcome-nya. Paling tidak kalau mereka tahu kita, mereka akan dapat tergambar kalau itu adalah penting bagi mereka. Ya. Dikala mereka entah setahun, entah sebulan, entah berapa lama membutuhkan kita, mereka datang kepada kita karena dia tahu. Ya. Nah, makanya itu kita bilang peran penting BSPJ dalam perkembangan industri. Nah, itu kita agendakan. Kemudian agenda kedua, konsultansi dapati BBSKJI KFK dorong pertumbuhan industri. Nah, kegiatan ini yang konsultasi kedua. Iya, ini kegiatan konsultasi untuk membantu problem solving di industri, khususnya IKF. Ya. Nah, program ini adalah program yang dibuat yang akan kita masuk dari sisi peningkatan melalui konsultasi, kegiatan konsultasi. Tetapi bukan hanya itu, Fen. Kegiatan ini juga akan memberikan sebagian insentif dari anggaran. Oh, dibantu juga. Ya, jadi selain permasalahan yang kita bantu dengan pendampingan dan konsultasi, juga dari pembiayaan ya Pak ya. Kita akan ada cost sharing lah, sharingnya, sehingga industri itu memang benar-benar akan mendapatkan bantuan untuk meningkatkan produknya ataupun proses yang akan dia lakukan. Jadi itu mungkin itu kita akan sembarang. Kemudian kita akan coba juga success story, karena sebenarnya ini sudah mungkin 2-3 tahun kita lakukan, bukan hanya tahun 2023. Sudah ada industri-industri yang kita bina, dan memang bisa dilihat nanti di website atau di medsos kita bahwa industri itu menyatakan bahwa dia sangat tertolong dengan kegiatan Dapati ini. Nah, kemudian juga kita juga akan coba menginformasikan apa yang sudah kita lakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapatkan program Dapati di 2003. Mungkin sudah ada satu tulisan yang kalau nggak salah ya, Fem, kita beritakan bahwa ada yang di Jogja ya. Di Jogja ya, di Gunung Kidul. Pak. Iya, di Gunung Kidul kita coba. Bisa dilihat itu beritanya di website BBSPJ KFK. Iya, silakan. Nanti di situ kita sudah mulai berkegiatan ya. Jadi itu akan kita coba publikasikan. Kemudian yang ketiga yaitu agenda jasa pengujian dan kalibrasi BBSKJI KFK untuk standarisasi dan mutu produk Indonesia. Ini pengujian dan kalibrasi juga udah banyak penggunanya ya Pak ya. Nah, iya benar. Jasa favorit. Iya, karena apa? Memang ini adalah cikal bakal awal kapabilitas daripada BBSKJI KFK. Dimulai dari kemampuan kimia, lingkup kimia, masuk ke kemasan, sekarang akan masuk ke farmasi. Jadi memang dari awal yang namanya pengujian kalibrasi ini menjadi kekuatan di BSPJ. Nah, di sini kita akan menginformasikan kepada, terutama dalam hal mendukung penerapan SNI wajib. Nah, ini kan kebijakan juga, Jadi produk-produk Indonesia ataupun yang masuk ke Indonesia import harus sesuai dengan standar mutu SNI yang disebut SNI. Nah, ini akan kita coba sampaikan juga, informasikan ya. Mungkin juga bagaimana caranya untuk melakukan pengujian di sini, melakukan kalibrasi di sini. Termasuk update kalau misalnya ada ruang lingkup tambahan atau baru ya Pak. Kita akan sampaikan di media-media publikasi kita. Kemudian yang keempat, yang keempat ini adalah House of Wellness BBSPJ KFK, bagian jalan pengembangan standarisasi produk herbal menuju produk fitofarmaka. Ini yang Bapak sebut tadi penambahan. Iya, lingkup tadi. Jadi farmasi itu ya Pak ya. Fokus dari pelayanan kita kepada industri farmasi atau produk farmasi. Nah, kita membangun sebuah gedung yang kita beri nama House of Wellness.
Nah, ini kita mengharapkan dari sini kita bisa memberi fasilitas untuk produksi-produksi fitofarmaka. Kita coba supaya produk-produk itu benar-benar tadi bisa terstandar, sehingga masuk ke produk-produk fitofarmaka. Dan kita mengharapkan ini menjadi solusi untuk mengganti besarnya kita mengimpor produk farmasi itu ya Pak. Farmasi maupun bahan bakunya sendiri, bahan aktifnya. Jadi kira-kira kita coba membantu dari situ. Industri walaupun farmasi ini di masih Indonesia. awal ya. Hanya memang basic kita. Ada apa basic kita? Karena dulu kita banyak melakukan penelitian keatsirian. Oh iya. Atsiri itu kan herbal itu. Secara Nusantara kan itu menjadi bagian plasma nutfah ya untuk obat-obat tradisional. Kita kaya dengan obat jamu contohnya kan, macam-macam. Jadi kita sudah melakukan banyak penelitian yang berhubungan dengan bidang atsiri. Nah, itu kira-kira jadi menjadi dasar kita untuk mendukung pengembangan industri farmasi. Yaitu keempat. Kelima itu agendanya itu sertifikasi produk dan industri hijau BBSPJG KFK perkuat daya saing industri nasional. Nah, ini adalah kegiatan sertifikasi. Kegiatan sertifikasi ini adalah kegiatan yang kedua favorit dan memang tadi kalau pengujian dan kalibrasi itu mungkin sudah seumur dengan berdirinya BBSPJG KFK, dimulai dari Balai Kimia Kemasan dan sekarang KFK, tapi sertifikasi ini tuh mungkin setengah umurnya lah. Karena sertifikasi anak kedua. Sertifikasi kan juga merupakan bagian dari kita implementasi dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kan Pak ya. Maka kita mengadakan jasa layanan sertifikasi tersebut ya kan Pak. Iya benar. Jadi di sini kegiatan sertifikasi kebetulan kalau sertifikasi di kita ini sebenarnya saya jelaskan juga sudah cukup luas sebenarnya. Iya. Ada hal yang terkait sertifikasi adalah memang kita melakukan sertifikasi dan kita mendukung proses sertifikasi. Artinya lembaga sertifikasinya bukan di kita. Oh iya. Tetapi kalau yang tadi bilang proses sertifikasi itu adalah proses lembaganya adalah kita. Iya. Nah, kalau lembaganya ada di kita itu pertama LS Pro. Lembaga sertifikasi produk, penggunaan tanda SNI kita mengeluarkan. Kemudian lembaga sertifikasi hijau, industri hijau, itu kita yang selain mengasesmen atau memverifikasi industrinya, mengeluarkan sertifikatnya. Kemudian lembaga sertifikasi manajemen mutu, itu pun demikian. Ditambah lagi sekarang adalah eco label. Jadi kita akan mengeluarkan sertifikasi itu selain kita melakukan pengujian. Ya. Nah, tetapi ada juga sertifikasi yang kita hanya batas mengakses saja. Mendukung lembaga sertifikasi lain ya Pak ya. Adalah halal. Yang sertifikasinya ada di badan apa itu? Badan Penjaminan Produk Halal ya Pak. Iya. BPJPH ya. Yang ada di Kementerian Agama. Kemudian sertifikasi dangerous good. Kemasan dangerous good, bukan dangerous good. Kemasan dangerous good. Kemasan barang berbahaya. Kita mensupport kebijakan daripada Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Direktorat Perhubungan Laut. Jadi mereka yang mengeluarkan sertifikatnya. Nah, kita melakukan pengujian. Jadi itu yang terkait sertifikat. Nah, ini mungkin yang harus kita sampaikan biar publik atau kawan mojok tahu itu yang terkait dengan sertifikasi. Yang keenam, ya tadi sedikit sudah saya singgung, yaitu lembaga pemeriksa halal. Oh iya, itu masuk di agenda publikasi juga ya? Publikasikan. Iya, LPHD BPSJI KFK, dukung ekosistem produk dan jasa halal Indonesia. Jadi
yang terkait juga dengan halal ini kan, seperti halal ini adalah satu lagi dangerous good. Iya, jadi seperti yang sudah sampaikan dari awal, ini sertifikasi, tetapi kita tidak melakukan sertifikasi, tapi lembaganya ada di Kementerian Agama. Jadi kita hanya melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk apakah sudah memenuhi persyaratan halal. Jadi seperti itu. Jadi dangerous goods juga menjadi bagian yang kita lakukan, tetapi dengan hanya melakukan asesmen juga. Cuman lembaganya tidak ada, kita hanya disebut adalah laboratorium penguji kemasan barang berbahaya, sehingga lebih condong ke masuk ke agenda yang kedua di atas pengujian ya. Betul, itu kita tidak melakukan itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh, agenda terakhir kita, yaitu BBSPJI KFK dukung reformasi birokrasi dan pegawai berakhlak ASN ya. Berorientasi, maksudnya ASN berakhlak itu berorientasi pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini kita akan mempublikasikan hal-hal apa yang telah kita capai dalam mempersiapkan mendukung reformasi birokrasi dan ASN yang berakhlak itu. Nah, misalnya kemarin ada kita penghargaan sebagai arsiparis yang terbaik, atau lembaga di lingkungan kementerian yang mampu merealisasi PNBP dengan baik, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan dukungan peran kita dalam birokrasi. Dan yang paling menjadi fokus mungkin kegiatan kita adalah dalam rangka mengikuti persiapan asesmen menjadi BBK dan WBBM. Oh ya, zona integritas ya Pak? Iya, zona integritas, terkait zona integritas. Predikat kita berubah ya? Iya. Akan dari WBK memang ya, dulu sebenarnya kita sudah WBK. Ya. Beberapa tahun yang lalu. 2018 kita WBK. Nah, kita akan mau coba tingkatkan menjadi WBBM. Wilayah birokrasi bersih melayani. Ya. Jadi kita ini, dan sebenarnya juga saya sampaikan untuk mendukung ini pun ya, sampai juga ini kita sudah mendapatkan sertifikasi anti korupsi. Oh iya, ya, ISO. Mendapatkan predikat sertifikat anti korupsi ya Pak? Iya, ISO berapa ya? 37.000 SMAP. Iya, jadi kita sudah mendapatkan sistem manajemen tahun ini penyuapan. Untuk mendukung itu, sistem manajemen. Itu berita juga bisa kawan Mojok baca di website kami juga ya Pak? Iya, makanya contoh-contoh seperti itulah kami, salah satunya juga itu bagian dari kita mendukung reformasi. Iya, betul. Jadi kita banyak juga mendapatkan sertifikasi itu kita akan beritakan terkait nomor 7 ini. Iya. Jadi bisa dilihat di website sertifikat apa kami yang sudah ada, silakan. Prestasi-prestasi juga itu juga sudah kami buatkan berita juga ya Pak ya, lengkap itu di website. Jadi bisa dibaca. Jadi kalau untuk lengkapnya bisa dibaca di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itulah kira-kira program ya, publikasi atau program kehumasan yang akan lakukan. Jadi kita bukan hanya sudah punya sarana, bukan hanya sudah mampu mengkonsep konten ya, jadi konten tadi entah gambar, entah berita atau gambar, tetapi juga kita sudah mempunyai 7 agenda, paling tidak 1 tahun ini yang harus coba kita angkat di seluruh kegiatan atau aktivitas kapabilitas daripada BBSKJFK tadi, untuk tadi mengenalkan dan akhirnya tahu dan dapat menggunakan jasa layanan dan memanfaatkan jasa layanan kita ya. Apa yang ada di kita ya. Bukan hanya jasa layanan ya. Memanfaatkan BBSKJFK. Iya, betul. Entah itu layanan, entah apa ya. Jadi kita tidak ini. Nanti mungkin kalau layanan nanti mungkin gini, Fem. Mungkin di podcast yang akan datang atau nanti podcast layanan, nanti juga akan layanan nih, lebih gitu dalam ya Pak ya, tentang layanan biar teman-teman tahu bahwa begini itu maksudnya, kira-kira seperti itu. Itu saya rasa program yang bisa kita
sampaikan secara umum lah. Kalau nanti detail ya terlalu panjang juga kita cerita. Ya, oke. Nah ini Pak, terkait dengan namanya juga humas ya Pak, hubungan masyarakat. Nah kira-kira masyarakat kalau ingin menghubungi humas, ingin berhubungan dengan BBSPJI KFK kan pasti lewat humas tuh Pak. Iya. Nah itu kemana gitu? Iya benar. Pasti nanya gitu kan, kemana? Benar, Femina. Ya namanya, makanya saya bilang tadi kan, humas itu ada dua hal. Tadi terkait publikasi, ya. Walau entah itu lewat publikasi informasi, entah itu lewat media-media informasi ataupun pertemuan-pertemuan. Satu lagi relasi, hubungan kita dengan pihak lain, publik. Nah kalau tadi informasi publikasi kita bilang kan kita kepada publik, kita memberikan informasi kepada publik. Terus publik ke kita apa? Kita buat namanya saluran-saluran informasi untuk masuk ke kita. Jadi biar sangat mudah menghubungi kehumasan, kami juga membuat pendekatan-pendekatan dengan apa ya? Metode-metode sekarang, yaitu ada 8 jalur ya, kekinian. Ada 8 jalur. Jadi kalau 8 jalur ini kan repot, kita ingat ininya link-linknya itu kan panjang-panjang gitu. Itu dirangkum ya Pak, jadi kita coba rangkum, kita pakai, kita jadikan satu, kita kumpulkan, hanya dengan mengklik akan terhubung sesuai dengan kita. Nah, untuk itu kita sudah membuat QR code. Ini udah muncul kayak di layar ya? Ya, ini sudah ada di layar. Tinggal di scan? Tinggal di scan. Lalu udah muncul rangkumannya ya Pak ya? Langsung muncul 8 jalur. Banyak sekali ya. 8 jalur hubungan ke Humas BBKK. Bisa dari mana-mana nih. BBKF. Jangan khawatir. Iya. Jadi foto simpan QR code-nya. QR code-nya ya. Dengan praktis. Memindai itu nanti akan langsung ada link-linknya, tinggal klik masuk ke sana. Benar. Masuk ke sana. Gitu. Jadi 8 itu pertama adalah melalui email Humas. Iya, ada email tersendiri ya kita. Tinggal klik. Nanti nggak usah capek-capek, langsung hubung, tinggal isi apa semua di situ. Iya, langsung masuk ke kami. Kirim. Nanti akan kami tindak lanjuti. Iya. Kemudian melalui website. Iya. Di website itu ada kolom kontak kami ya Pak. Kontak kami segala macam ada di situ isian. Kemudian dari YouTube BBSPJI. Sepanjang melalui YouTube Anda bisa memberi komen. Komen ya silakan. Komen, mau komen, mau pertanyaan, mau usul, mau apa. Taruh di YouTube juga bisa. Taruh di YouTube juga bisa. Kemudian ada Facebook. Apalagi Facebook, mungkin teman kawan mojok nih banyak yang sangat ahli menggunakan Facebook. Silahkan. Jadi bisa berpesan melalui situ. Ya. Kemudian Instagram, nah apalagi Instagram yang sekarang itu memang bukan main. Informasi-informasi dipakai untuk menyebarkan informasi. Instagram, ya, kita juga punya Instagram. Jadi kayak udah hampir semua sosmed ya Pak ya, ada ya. Twitter. Tadi Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Wah, cukup lengkap ya Pak. Cukup lengkap. Hanya mungkin memang TikTok mungkin kita masih baru bangun ya. Yang paling terakhir itu TikTok. Ya, tapi kita belum. Tapi kalau yang lain-lain bisa dilihat dah. Jadi kalau dibilang bagaimana mau lewat itu bisa. Mana saja bisa. Lewat mana saja bisa. Atau mungkin bisa datang langsung ya Pak? Boleh, silakan juga datang kan, alamatnya ada kan. Tapi kalau sekarang kan kalau orang mau datang langsung itu tapi kalau datang kan pakai transport ini kan cepet, nggak ribet. Orang-orang sekarang lebih seneng cari informasi melalui online semua. Ngelamar kerja aja orang online kok gitu kan gitu loh. Nah, tetapi tidak itu juga. Kami ada satu namanya layanan BBSKJ, saluran layanan BBSPJI KFK. Oh iya, nah, itu sudah. Di layanan ini adalah terkait juga ya, link-link yang berhubungan dengan layanan. Kebetulan BBSKJFK ada 2 tim yang berhubungan dengan publik ini. Pertama yang berhubungan tadi dengan informasi dan publikasi itu adalah kehumasan. Iya. Ataupun relasi adalah kehumasan, sedangkan yang berhubungan pelayanan, kalau kami tadi ada singgung sedikit jasa teknis itu ada di situ. Menerima contoh, order contoh, pengujian, kalibrasi ada melalui situ. Nah, untuk tahu untuk itu bisa langsung ke situ.
Tinggal klik aja layanan BBSPJI KFK akan keluar semua link-linknya. Kalau mau langsung bikin permohonan gitu Mas, Silahkan. dari situ ya. Ya, silakan gitu. di situ. Tetapi dengan bajak ini bukan harus terkotak-kotak mikirnya. Mana aja bisa sebetulnya. Mana aja bisa. Ya. Mau tentang pelayanan masuk ke kontak email Humas, silahkan. Silakan. Ada kehumasan masuk ke layanan BSK, silahkan. Ya. Tapi kalau kita masuk situ ada satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu menyampaikan ke yang terkait. Artinya kalau humas akan menyampaikan ke tim pelayanan, kalau layanan akan menyampaikan ke humasan. Jadi ada satu langkah tambahan untuk proses selanjutnya. Jadi untuk menghubungi kehumasan bisa melalui jalur yang kita sebutkan tadi. Banyak alternatifnya ya. Jadi kalau misalnya yang satu mungkin agak lama ngantri, mungkin tempat lain juga. Iya, banyak sekali silakan, alternatif ya. yang bisa digunakan oleh kawan pojok di sana untuk dapat menghubungi kami. Terus satu lagi mungkin, kalaupun nomor telepon ada, silakan lihat di website. Iya. Kami tidak karena gini, kami juga menganjurkan juga telepon. Pasti bisa, cuma saya pikir zaman sekarang akan lebih susah untuk menelepon. Sedangkan texting sekarang Pak ya, daripada telepon. Jadi bukan susah, kami melakukan pendekatan ke zaman now. Kekinian. Zaman Bukan now. tidak ada nomor telepon, boleh ada, tapi bisa dilihat di website kami. Dilihat di website kami akan terlihat nomor telepon itu. Tetapi yang kami sampaikan di sini adalah berhubungan dengan kekinian. Jadi QR code. Tapi juga bisa dilihat selain QR code, kalau tadi di atas informasi tadi ada link tree-nya juga ada, silakan. Jadi di sini https://2 link tree ada titiknya ya. BSPJI KFK. Akan lebih susah memang. Lebih baik. Tinggal link tree, BBSPJI KFK, itu juga udah langsung sama. Tapi kalau mau lebih praktis, pindah aja itu QR code. Langsung masuk situ. Ya jadi sedikit promosi ya. Ya itulah humas. Ya itu humas. Fungsinya memang buat promosi semua Pak. Silakan. Itu saya bilang tadi yang penting ini deliver nanti sama Bapak Ibu. Ya silakan di saat Anda menggunakan pakai itu. Silakan jadinya. Ya kan tadi juga disampaikan ya oleh Pak Tambos, fungsi kita adalah menyampaikan informasi. Gitu. Apalagi sekarang kan zamannya keterbukaan informasi publik ya Pak. Publik berhak tahu. Benar. Kalau misalnya ada slogan sekarang kan publik berhak tahu gitu. Iya. Kayak sekarang kan publik pengennya kita sebagai lembaga publik itu bisa transparan dan akuntabel kepada mereka. Nah kalau untuk informasi dan keuangan publik itu kalau misalnya pengen meminta informasi publik juga berarti masuk ke humas ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi benar. Jadi tadi sudah kita bilang awal kita berceritakan sebenarnya bagaimana cara kita menginformasikan diri kita ke publik. Kemudian bagaimana publik berhubungan dengan kita. Nah, sekarang ini adalah yang agak spesifik. Bagaimana publik menginginkan informasi tentang kita yang ada di kita. Dan bagaimana dia berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Semua jalurnya sudah ada. Ya. Selain tadi bisa melalui yang kita bilang tadi yang di QR code tadi, tapi memang untuk contohnya informasi. Nah, keterbukaan informasi ini terkait daripada kebutuhan suatu dokumen yang ada di BBSPJI KFK untuk diketahui publik. Nah, sebenarnya itu yang pertama, kebutuhan informasi yang ingin diketahui publik itu ada yang serta-merta, ada yang tidak. Yang serta-merta itu bisa dilihat di website. Serta-merta dan berkala ya Pak ya? Berkala, itu sudah cukup lengkap. Ada di website kami di bagian PPID. Kalau bisa dilihat PPID bisa dilihat di situ. Contoh, mau melihat dokumen keuangan, laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Bahkan bisa diunduh. Oh iya. Kita harus bisa dilihat. Transparan. Mau lihat publik ya Pak. RKKL. Bisa. Jadi bisa dilihat di situ. Bahkan kalaupun mau lihat pengadaan sudah ada itu yang namanya sistemnya ya, tersendiri juga itu ya. Informasi bisa dibuka linknya.
pengadaannya. Kita masukkan semua pengadaan yang ada di BBKCJ. Jadi itu keterbukaan informasi. Tetapi saya sampaikan juga di sini, Fem, kalaupun ada istilah keterbukaan informasi, bukan berarti semua informasi itu akan bisa diberikan. Karena yang dimaksud informasi di sini adalah dokumen. Iya. Dokumen. Jadi yang diminta publik di sini informasi dalam arti dokumen. Dokumen. Tetapi juga bisa juga sih informasi yang tidak berupa dokumen. Contohnya ada orang nanya, Pak, saya pengen tahu tahun berapa sih Femi lahir, anaknya berapa? Ya itu kan sebenarnya tidak juga terlalu terkait dokumen, tetapi informasinya kan belum tentu bisa dilakukan. Tetapi bisa saja coba, Pak, mohon daftar riwayat hidup Femi. Kan dua hal yang berbeda. Iya. Tapi intinya semua itu informasi kan itu. Nah itu mesti sampaikan, tidak semua informasi itu bisa kita buka. Bukan karena ada ketentuan keterbukaan informasi jadi terbuka semua. Karena juga jangan Pak, kawan Mojok harus tahu, selain ada ketentuan keterbukaan informasi, kami juga terikat terhadap ketentuan informasi apa saja yang bisa dibuka. Iya, dibuka. Terkait dengan kerahasiaan pribadi. Ada yang namanya dikecualikan ya Pak ya? Iya, jadi tadi saya bilang serta-merta, tapi ada informasi yang dikecualikan. Ada yang bisa dibuka semua, ada yang bisa dibuka setengah, ada yang bisa. Demikian juga dokumen. Ada dokumen yang bisa diberikan semua, utuh, ada dokumen yang tidak bisa, mungkin sebagian. Ada dokumen sama sekali yang tidak bisa diberikan. Nah, jadi dalam hal ini nanti bukan berarti kalau kawan Mojok menginginkan informasi atau dokumen itu harus kami berikan karena ada ketentuan keterbukaan informasi publik itu. Ini biar tahu saja. Dan memang untuk informasi tertentu sudah harus ada prosedurnya Pak ya? Iya. Ada permohonan, lalu nanti ada legalitas yang harus diserahkan. Iya. Jadi itu harus. Jadi yang memohon juga harus jelas, ya, legal dan apa yang diminta, dan pengelolaannya pun tidak mudah. Iya. Karena nanti kalau BBKFK ini, BSPJI KFK ini informasi pun terkait adalah kebijakan daripada kementerian. Iya. Jadi tidak bisa juga kawan Mojok ini harus ada approval juga dari pusat. Dan websitenya sudah ada. Iya. Bisa dibuka, nanti di link di kita sudah ada, nanti di situ. Semua ada isian, ada formulirnya yang harus dipenuhin agar mendapatkan informasi yang diinginkan, ya. Informasi di sini dalam hari ini bilang dokumen tadi. Ya. Jadi dokumen itu tidak akan jadi informasi kalau tidak diberikan, kan itu masalahnya. Jadi tapi tidak semua diberikan. Sedangkan keluhan publik silakan saja. Mau berkeluh apa tentang pelayanan, tentang kondisi apa, dapat disampaikan selain saya bilang tadi melalui link-link yang ada di QR code tadi, tapi bisa juga langsung di website juga ada. Ya. Ada tab atau tempat untuk menyampaikan keluhan itu. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Femi. Jadi memang kita sudah siapkan semua. Dan itu merupakan bagian dari kehumasan juga ya Pak ya? Dan itu menjadi pekerjaan kehumasan. Kami tinggal melihat apa yang diinginkan oleh publik, itu yang akan kita tindak lanjutin. Ya. Itu kira-kira Fem. Baik Pak, dari tadi saya bertanya juga, kita cukup intens sekali ya Pak, ini bincang-bincangnya. Cukup banyak yang bisa kita kupas dari kehumasan di BBSPJ KFK. Terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan dari Bapak sebagai tim kehumasan BBSPJ KFK terhadap kaum Mojok luar sana? Ya, sebagai closing statement lah ya, penutup ya. Jadi kalau tadi sudah saya ceritakan, ya saya sendiri sih merasa pekerjaan kehumasan itu rigid dan penting gitu. Kenapa saya bilang rigid tadi sudah saya jelaskan semua. Memastikan informasi itu deliver. Informasi itu terdeliver, dan informasi apa? Iya.
Tadi ada 7 agenda, nggak mudah menurut saya 7 agenda itu. Terus terang saja 7 agenda ini akan Humas bisa lakukan kalau memang BBSPJI KFK memang ingin mempublikasikan apa yang ada di sini, apa yang kita miliki. Kan karena itu juga menyangkut kemampuan kita. Jadi tidak mudah. Penting, ya tadi memang menurut saya ini penting biar masyarakat tahu, dengan dia tahu dia akan memanfaatkan kita, bahwa kita bermanfaat. Ya. Pendekatannya bukan seperti dulu yang secara struktur pemasaran dengan melakukan pameran, melakukan apa lagi, Fem? Sebabut atau bagaimana itu. Sekarang bukan itu sebenarnya, adalah publikasi. Tadi kita sudah dengar tadi amanat Pak Jokowi, sudah jelas di sana. Tidak cukup send, deliver, memastikan bahwa program ini bermanfaat. Artinya yang disampaikan itu bermanfaat. Jadi makanya kita ciptakan 7 agenda. Nah, kalau kita lihat tadi, saya sampaikan tadi, saat ini terus terang kita masih sangat butuh, apa yang saya sampaikan, butuh semangat yang kuat, karena tim humas ini digawangin oleh hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Dengan begitu besarnya ada 7 agenda, begitu besarnya cakupan pekerjaannya, ya, tadi bentuk sarana segala macam yang harus kita kawal, kita hanya dilakukan 3 orang. Nah, ketiga orang ini saya perkenalkan ya, biar enak, biar mana tahu nanti ada akan berhubungan selanjutnya bisa mengenal. Pertama, saya sendiri adalah ketua tim kehumasan, ya, Tambos GM Silitonga. Saya adalah Pranata Humas Ahli Madya. Saya mendapatkan amanah ini karena kemarin saya adalah sebagai Kabak bidang PJT eselon 3. Jadi mendapat amanah. Ya, kalau dibilang kok bisa begitu? Ya tadi bilang saya amanah. Artinya pimpinan kita dan organisasi kita mengarahkan atau menunjuk kita menjadi itu. Demikian juga yang kedua, Femi. Ini Pranata Humas Ahli Muda. Beliau adalah anak muda juga. Sama Pak, amanah juga saya. Iya, sama. Beliau juga mendapat amanah sama seperti saya. Dia adalah tadinya kepala di eselon 4 bidang kerjasama. Kepala seksi kerjasama. Diamanah menjadi Humas Ahli Madya. Tapi background dia cukup bagus. Saya menurut pun beliau adalah sudah S2 ya, sudah punya pengalaman di luar negeri juga ya mungkin saya pikir dia punya kemampuan dan kelihatannya passionnya ada di sini. Kemudian satu anak muda lagi ya, sudah 5 tahun lah kerja nih, memang masih ini belum mendapatkan jabatan Pranata Humas, tetapi beliau sedang dipersiapkan untuk menjadi Pranata Humas Ahli. Nah, kami hanya bertiga. Beliau juga sudah S2 ini, ya, S2 dan punya kemampuan dalam hal mengolah media, membuat infografis, ya. Nah, kami hanya diawakin oleh 3 orang dan semua disebut ahli. Jadi kami ahli semua ini. Tiba-tiba saja kita menjadi ahli semua nih. karena ya berkah transformasi juga ya, birokrasi. Tiba-tiba jadi ahli semua gitu loh. Berkah juga ahli dari transformasi jadi ahli semua. Tapi nggak apa-apa, kami aminin itu, kami berusaha. Walaupun background kami sebenarnya tidak mendukung secara generik terhadap kehumasan, ilmu kehumasan. Nggak ada yang dari komunikasi, Pak? Ya nggak ada. Jadi kami rata-rata teknis dan ekonomi ya. Jadi
enggak pas benar. Tapi kita berusaha lah belajar ya sendiri, seperti podcast ini juga kita coba belajar sendiri bagaimana. Jadi itu. Nah, sebenarnya secara perangkat itu ada yang namanya lagi Pranata Humas Terampil. Nah, ini yang belum ada di kita, dan ini sebenarnya yang harus kita milikin karena akan berperan dari segi teknis. Nah, karena ini tidak ada, ya kami yang ahli ini ya betul-betul ahli teknis, ahli konsep, bahkan menjadi tim kreatif. Semuanya kita lakukan. Semua kita lakukan. Jadi kami juga menjadi tim kreatif. Ya, jadi ya mudah-mudahan ke depannya mungkin biar lebih mudahnya saya bilang tadi sampai tadi tantangan tadi bisa kita terjawab. Pimpinan kita bisa mengalokasikan tenaga-tenaga baru terutama yang terampil. Mudah-mudahan dengan ada tenaga baru ini berjalan akan lebih baik lagi. Terutama podcast ini kita akan berusaha agar rutinitasnya yang reguler ya Pak ya? Regulernya jalan gitu loh. Saya belum tahu apakah mau seminggu 2 kali atau sebulan 2 kali atau sebulan sekali, saya belum tahu. Tapi kami berusaha untuk membuat ini reguler. Sehingga teman-teman akan tahu perkembangannya daripada BBS PJI KFK. Nah, selain daripada itu tadi bilang, saya juga mengharapkan kepada tim fungsi yang ada di BBS KJFK ini juga bahwa dari 7 agenda yang kami sampaikan itu kami sangat mengharapkan ya kalau bisa kami mendapatkan informasi-informasi apa yang harus kami publikasikan. Artinya kita saling proaktif lah, kami juga selalu memonitoring kegiatan-kegiatan apa yang terkait 7 agenda tadi, karena kita sudah punya 7 agenda sebenarnya, nggak perlu mikir-mikir lagi sebenarnya. Sepanjang itu bisa kita buat menjadi publikasi, kita akan publikasi. Entah itu bentuk pertemuan, entah itu bentuk podcast nanti juga, entah bentuk ambil gambar, sekedar ngambil gambar atau video, itu kita siap. Kita siap. Sekali lagi saya mengharapkan kepada teman-teman tim fungsi yang lain yang kalau tidak salah ada 23 tim fungsi ya di luar kita gitu. Jadi saya pikir kalau ini bisa kita bersama-sama punya keinginan untuk mempublikasikan 7 agenda ini, ya sama kami itu tantangan yang berat juga sebenarnya. Karena 7 tadi karena sarana-sarananya kan macam-macam juga. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan untuk teman-temannya. Kepada kawan Mojok, kami terus terang sangat mengharapkan masukan. Baik itu untuk perbaikan podcast kami, mungkin ada ide yang baru, bahkan kebutuhan-kebutuhan informasi apa yang diperlukan. Silakan kami sampaikan melalui kanal-kanal yang ada. Ya, tadi di komen di setiap medsos ataupun di website kami, di email dikirim perlu apa. Nah, kami berusaha untuk coba mencarikan atau mengumpulkan informasi biar bisa sampai kepada kawan Mojok. Contoh mungkin masalah kalibrasi, mungkin ke depan kami juga berusaha membuat satu kegiatan yang namanya konsultasi kalibrasi misalnya. Ya medianya podcast juga. Jadi mungkin teman-teman bisa berinteraksi langsung yang punya problem kalibrasi di perusahaan segala macam. Nah, kita akan coba seperti itu. Nah, hal yang seperti ini kalau memang nanti ada di komen-komen kebutuhan itu coba kami kumpulkan, kami coba ramu, kami cari caranya bagaimana. Baik itu mulai podcast, mungkin bila perlu kita buat pertemuan ya, pertemuan baik itu online maupun offline-nya. Mengundang narasumber-narasumber yang kompeten. Ya. Jadi bisa langsung interaksi ya, Pak. Jadi makanya saya bilang tadi, sehingga manfaatnya itu memang ada gitu loh dari apa yang kami publikasikan. Ya. Sepertinya seperti itu. Jadi saya hanya memesankan kepada kawan Mojok, jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan akhir kata, saya juga mohon maaf kalau ada perkataan ataupun salah-salah dalam penyebutan.
ataupun masih ada yang kurang tepat dalam saya mendefinisikan, sekali lagi saya mohon maaf, itu memang saya berusaha sebaiknya, tapi ya itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kawan mojok. Demikian Femi. Terima kasih banyak loh Pak Tambos untuk nemenin saya bincang-bincang seputar perumusan ini. Kayaknya yang kita dapat ini cukup banyak sekali nih ya kawan mojok yang kita kupas benar-benar mendetail. Kalau misalnya ibarat bawang ini sudah sampai ke tengah-tengahnya nih Pak. Oh iya. Semuanya kayaknya sudah dikupas mengenai kehumasan. Nah ini juga podcast seperti yang Pak Tambos bilang sudah akan kami tayangkan di YouTube. Nanti ketika tayang, kawan mojok silakan kalau mau komen langsung tulis saja komen situ, atau misalnya kalau like langsung beri like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan dengan podcast kami selanjutnya. Kalau bisa ada usul mau topik apa yang akan kami angkat juga bisa langsung di komen di tayangan podcast yang ada di YouTube. Akhir kata sekian obrolan kita di Ayo Mojok pada kali ini. Untuk kawan mojok semua dan Pak Tambos, salam mojok.